Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Devi Novita dan teman saya Devianti Ersa Arkarani akan menyampaikan mengenai algoritma scheduling CPU. Nah, untuk itu, kali ini kami akan membahas tiga algoritma scheduling CPU. Yang pertama ada algoritma first come first serve atau algoritma FCFS, dan yang kedua ada algoritma SJF, dan yang terakhir ada algoritma round robin. Nah, pertama-tama mari kita bahas tentang algoritma FCFS. Nah, algoritma first come first serve ini merupakan algoritma yang amat sangat sederhana dan paling mudah dipahami. Konsepnya sama persis dengan antrian di loket. Nah, misalkan prosesnya itu yang datang lebih dulu akan dieksekusi lebih dahulu. Kemudian disusul oleh proses yang datang berikutnya. Nah, CPU akan menjalankan proses hingga selesai tanpa interupsi, lalu beralih ke proses berikutnya. Nah, dengan cara ini sistem akan terlihat adil karena semua proses diperlakukan sesuai urutan kedatangannya. Nah, eh, untuk sebagai contoh, ini jika ada tiga proses dengan waktu eksekusi P1 adalah 10 unit waktu, P2 adalah 3 unit waktu, dan P3 ada 2 unit waktu, maka urutan FCFS-nya adalah P1, P2, dan P3. Nah, hasilnya P2 dan P3 akan menunggu cukup lama karena terhalang P1 yang panjang. Dari contoh ini terlihat bahwa FCFS memang sederhana, tetapi tidak selalu menghasilkan kinerja yang baik. Nah, FCFS eh, memiliki kelebihan yaitu implementasinya sederhana dan mudah dipahami. Lalu bersifat adil karena semua proses dilayani sesuai urutan kedatangan. Lalu cocok digunakan pada sistem batch yang tidak membutuhkan interaktif tinggi. Namun, FCFS juga memiliki kelemahan, yaitu salah satunya adalah fenomena yang disebut convoy effect, atau bayangan jika ada satu proses yang sangat panjang di depan antrian, semua proses lain meskipun pendek harus tetap menunggu proses yang panjang tersebut selesai. Akibatnya waktu tunggu rata-rata menjadi tinggi dan sistem terasa kurang efisien atau sangat lambat. Nah, untuk algoritma yang kedua adalah algoritma SJF atau algoritma Shortest Job First. Nah, berbeda dengan algoritma FCFS, Shortest Job First ini justru mengutamakan proses dengan waktu eksekusi yang paling singkat. Nah, dengan cara ini, proses-proses pendek akan bisa segera selesai, sehingga waktu tunggu rata-rata untuk semua proses menjadi lebih kecil. Dari segi efisiensi, FJF eh, menurut saya lebih unggul atau lebih baik dibandingkan FCFS. Nah, SJF sendiri terbagi menjadi dua jenis. Pertama ada non-preemptive, yaitu CPU tidak menghentikan proses yang sedang berjalan meskipun ada proses baru yang lebih singkat datang. Kedua ada preemptive atau sering disebut shortest remaining time first. Pada jenis ini, jika ada proses baru dengan durasi lebih pendek dibanding sisa waktu proses yang sedang berjalan, CPU akan segera beralih ke proses baru tersebut. Nah, mari kita lihat contohnya. Di sini kita ada empat proses dengan waktu eksekusi P1 ada 6 unit waktu, P2 ada 8 unit waktu, dan P3 7 unit waktu, serta P4 memiliki 3 unit waktu. Dengan algoritma SJF, pasti akan memilih urutan waktu yang paling sedikit ke waktu yang paling panjang. Nah, urutannya adalah P4, lalu P1, P3, lalu ke P2. Nah, bisa dilihat hasil rata-rata waktu tunggu menjadi lebih rendah dibandingkan jika menggunakan FCFS. Nah, ini membuktikan bahwa shortest job first ini lebih optimal dari segi efisiensi. Nah, eh, lalu untuk itu, kelebihan dan kelemahan SJF ini, pertama kelebihannya itu SJF dapat meminimalkan waktu tunggu rata-rata secara signifikan, seperti yang telah kita hitung di contoh tadi. Kedua, karena waktu tunggu rata-rata menjadi lebih efisien, nah ini dapat membuat sistem dapat bekerja dengan secara singkat dan memberikan throughput yang lebih baik dibandingkan FCFS.
Nah, meskipun terlihat ideal, SJF juga memiliki kelemahan. Tantangan utamanya adalah sulit memperkirakan waktu eksekusi proses secara pasti. Selain itu, ada masalah yang disebut starvation. Starvation terjadi ketika proses panjang terus-menerus tertunda karena selalu ada proses singkat yang datang lebih dahulu. Nah, untuk mengatasinya, biasanya digunakan teknik aging atau yaitu teknik yang menaikkan prioritas proses yang sudah terlalu lama menunggu agar tetap mendapat giliran. Nah, untuk algoritma selanjutnya akan dijelaskan oleh Ersa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai round robin atau yang biasa disingkat dengan RR. Round robin itu adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU non-primitif yang paling sederhana dan adil. Intinya, setiap proses mendapatkan jatah waktu atau time quantum secara bergantian. Jika sebuah proses belum selesai dalam jatah waktu yang diberikan, maka proses akan dihentikan sementara dan akan dikembalikan ke antrian ready. Lalu, giliran proses berikutnya dijalankan. Metode ini sering dianggap fair sharing karena setiap proses mendapatkan kesempatan eksekusi yang sama tanpa ada yang dimonopoli. Tujuan utama metode penjadwalan ini adalah untuk memastikan semua proses diberi kesempatan yang sama untuk dieksekusi, sehingga mendorong keadilan antar tugas. Nah, di sini ada istilah-istilahnya, yaitu yang pertama adalah proses arrival, yaitu proses memasuki sistem dan ditempatkan dalam antrean. Lalu allocation time, setiap proses diberi sejumlah waktu CPU tertentu yang disebut kuantum. Lalu ada execution, proses menggunakan CPU untuk waktu yang dialokasikan. Lalu ada rotation, jika proses selesai dalam waktu tersebut, proses akan meninggalkan sistem. Jika tidak, proses akan kembali ke akhir antrean. Lalu ada repeat, yaitu CPU terus berputar melalui antrean hingga semua proses selesai. Nah, di sini saya lampirkan contoh dari RR, yaitu ada proses, ini dinamakan P1 hingga P5. Lalu di sini ada AT, yaitu arrival time, yaitu waktu kedatangan suatu proses, dan BT, yaitu burst time. Nah, di sini ada TQ atau yang disebut juga dengan time quantum, yaitu jatah waktu yang merupakan durasi maksimal CPU yang bisa digunakan oleh sebuah proses dalam sekali giliran. Nah, jadi di sini proses itu kan dimulai dari P1. P1 itu AT-nya 0 dan BT-nya 5, sedangkan di sini time kuantumnya hanya 3. Jadi, proses itu hanya akan dimulai dari 0 hingga 3 dan akan menyisakan angka 2. Begitupun dilanjutkan dengan P2, yaitu di sini BT-nya ada 3. Maka akan dilanjutkan dengan 3 ke 6, yaitu TQ sesuai dengan TQ-nya, yaitu pas. Lalu dilanjut dengan P3. P3 di sini BT-nya sejumlah 6. Maka karena di sini TQ-nya hanya 3, maka hanya akan dilanjutkan dengan 3 TQ terlebih dahulu. Lalu nanti prosesnya akan dilanjut selanjutnya. Dan selanjutnya ada P, P4, kita masukkan P4 yang BT-nya itu hanya satu, jadi kita cukup tuliskan satu saja, yaitu dari 9 hingga ke 10. Lalu selanjutnya P5. P5 itu BT-nya ada 4. Jadi karena TQ-nya hanya 3, kita hanya akan melakukan proses selama 3 kali terlebih dahulu, yaitu 10 hingga 13. Karena semuanya sudah dilanjutkan, maka kita akan mengulang lagi yang tadi prosesnya belum habis, yaitu P1 yang menyisakan BT2, maka akan dituliskan 13 hingga 15. Lalu dilanjutkan dengan P3 yang masih menyisakan 3 proses ini, jadi dilanjutkan hingga 18. Kemudian yang terakhir menyisakan tadi P5, menyisakan 1 BT, maka akan menyelesaikan
urutan ini hingga ke 19. Selanjutnya di sini ada WT yaitu untuk menghitung rata-rata waiting time-nya. Jadi di sini 15 P1 tadi berada di urutan terakhir yaitu ada di 15 dan akan dikurang dengan AT dan juga BT menghasilkan angka 10. P2 pun begitu berakhir di angka 6 lalu akan dikurangi BT1 dan juga AT-nya 3 itu akan menghasilkan 2. Begitupun juga dengan P3, P4, P5 yang menghasilkan ini. Lalu kita akan rata-ratakan hasilnya hasil waiting time ini yaitu kita kita jumlahkan semua angkanya lalu dibagi 5 yang akan menghasilkan 6,8 milidetik. Nah, lalu di sini ada TAT yaitu turnaround time, yaitu cara menghitungnya. Di sini ada hasil dari waiting time tadi ditambah dengan ditambah dengan AT yaitu akan menghasilkan angka ini. Lalu kita rata-ratakan turnaround time-nya, lalu dibagi dengan 5 karena semua ini berhasil 5 dan akan menghasilkan 10,6 milidetik. Kok keuntungan penjadwalan round robin yaitu yang pertama adalah keadilan. Setiap proses mendapatkan porsi CPU yang sama. Lalu kesederhanaan, algoritmanya lugas dan mudah diimplementasikan. Lalu yang ketiga, responsivitas. Round robin dapat menangani beberapa proses tanpa penundaan yang signifikan sehingga ideal untuk sistem pembagian waktu. Lalu kekurangan dari penjadwalan round robin ini yang pertama yaitu overhead, yaitu perpindahan antar proses dapat menyebabkan overhead yang tinggi, terutama jika kuantumnya terlalu kecil. Lalu yang kedua ada under utilization, yaitu jika kuantumnya terlalu besar, maka CPU dapat terasa kurang responsif saat menunggu proses menyelesaikan waktunya. Lalu di sini ada kesimpulan dari presentasi yang kita buat hari ini, yaitu FCFS adalah algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana dan adil karena melayani proses sesuai urutan kedatangannya. Namun dapat menyebabkan konvek efek dan waktu tunggu tinggi. Sedangkan SJF lebih efisien karena memprioritaskan proses dengan durasi pendek sehingga menurunkan waktu tunggu rata-rata, tetapi rentan terhadap starvation dan sulit diprediksi. Sedangkan yang terakhir ada round robin, yaitu memberikan keadilan dan responsivitas melalui pembagian waktu eksekusi secara bergilir, meskipun dapat menimbulkan overheat jika pengaturan kuantum tidak tepat. Baik, semuanya. Demikianlah pembahasan mengenai algoritma scheduling, mulai dari algoritma first come first serve, shortest job first, dan algoritma round robin. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita semua tentang cara kerja scheduling proses dalam sistem operasi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.